Jadi kekayaan informasi budaya ini tidak mungkin diperoleh dari konteks tertulis saja. Jadi satu bagian khabar yang panjang itu pasti sangat kaya dengan makna alternatif yang pernah terdengar dan mengerti saja di dalam pertunjukan sewaktu bisa dilihat pertunjukannya. Gambaran harafiah tentang anak gunung naik ke atas dan juga buah kemiri berjatuhan dari pohon. Di atas, naik ke tali, nada tinggi, anak gunung. Dan buah kemiri, itu simbolis nyanyian kita, jatuh ke bawah. Istilahnya KET juga menjadi cara didaktik sewaktu mengajar anak buahnya. Menjadi sebagai metode didaktik ketika berbicara tentang perubahan nada. Artinya Pak Anies akan kembali ke tali 1, senar 1, dari tali 2, senar 2, yaitu naik ke atas ke nada tingginya untuk bagian musik berikutnya. Dan juga Bapak Tukang Rebab sering menggunakan jatuh yang phrase melodi yang konstan itu sebagai transisi musik. Rebab pasisir dari 1 ke 2 yang tali lebih rendah. Jadi kalau ketika hanya teks yang dibaca dan digunakan untuk analisis mendalam tanpa menonton pertunjukan untuk kasus rebab pasisir, permainan kata-kata yang cerdas pada frasa di atas, ke atas dan jatuh ke bawah akan mungkin disalahpahami atau kurang sadari. Jadi hubungan antara situasi pertunjukan dan kata-kata tersebut meliputi seluruh pertunjukan khabar. Inilah mencakup permainan kata spesifik yang berkaitan dengan demografi penonton dan lokasi serta alasan untuk pertunjukannya. Seperti dalam contoh di atas, hal ini juga meluas ke terminologi dan wacana pertunjukan musik setempat. Jadi jelas bahwa khabar yang ditampil dengan alat musik rebab pasisir merupakan bentuk olu tradisi yang ditampil. Untuk proses kreasinya, tidak ada teks tertulis sebelum dia mulai dan orang-orang mengarang bagian cerita setengah dari pengalamannya dulu dan setengah sedang pertunjukan dengan pengalamannya, dengan situasi pertunjukannya, alasan pertunjukannya. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang pembagian kedua di dalam webinar hari ini, yaitu yang proses dengan istilah jalo kambang. Tukang rebab sering memainkan episod-episod dalam cerita mereka yang berlatarkan situasi yang sama dengan saat pertunjukan diadakan. Jadi jika pertunjukannya untuk merayakan pernikahan misalnya, maka nuansa romantik dari sebuah cerita dapat dikembangkan dengan episod-episod dalam ceritanya yang melibatkan pernikahan atau pertemuan romantis yang diperluas sesuai dengan acaranya. Dan nama-nama bapa tuan rumah dan ibu rumah pesta dapat disebutkan dan bisa juga dimasukkan sebagai tokoh-tokoh kecil di dalam ceritanya. Penonton yang punya karakteristik yang tidak biasa, yang agak aneh, juga akan dapat dinyanyikan oleh tukang rebab dan dimasukkan ke narasi khabar sebenarnya. Teknik ini secara khusus diajarkan kepada saya. Contoh yang diberikan kepada saya oleh dua guru yang lain itu agak lucu. Dia bilang, jika kamu lihat seorang laki-laki berbaju merah di antara penonton, komentar padanya. Itu sebab mungkin dia sebagai agak kampungan kalau pakai baju merah untuk acara yang resmi. Itu mungkin 10 tahun yang lalu ya, mungkin tidak sekali sama sekali tidak. Tapi itu yang lucu. Dan penonton yang secara pribadi yang dikenal oleh tukang rebabnya sedang penonton juga dapat dipilih dengan
nama mereka digunakan sebagai pengganti kata tambahan atau kata tambahan yang biasanya merupakan kata ganti orang tradisi Minangkabau, tradisional Minangkabau seperti kanduang atau mama atau mak atau ete dan lain-lain. Saya akan berbicara tentang kata tambahan secara lebih rinci di bagian selanjutnya. Adalah contoh satu saat saya rekam khabar Pak Edi Asmara yang dulu itu, Batiaku Belau Kabau. Waktu kita kerja bersama-sama di Sydney, di Australia, kita merikut tampilan untuk pertunjukan teater randai, semacam teater Minangkabau. Saat itu, waktu kita tidak kerja, Pak Edi berkali-kali sertakan tambahan kata-kata di dalam kabarnya, seperti ende migin atau onde, ada teman-temannya dimasukkan terus. Pemberian nama seperti itu dilakukan dengan rasa hormat atau seperti halnya seorang penyanyi pop, ya. Kalau dia mempersembahkan sebuah lagu kepada teman-temannya, kalau dia mau naik pentas misalnya. Namun Pak Edi selalu hati-hati apalagi menyebutkan nama tokoh perempuan utama dalam ceritanya ketika ibu rumah tangga yang kami ditempati datang untuk nonton dan mendengarkan sesi rekamannya kami sewaktu itu. Itu sebab namanya Ibu Ros sama dengan tokoh kabar perempuannya. Dan Pak Edi khawatir kemiripan nama tersebut akan menyinggung perasaannya karena ceritanya tersebut menggambarkan kisah percintaan antara Batia, tokoh utama laki-laki, dan ada perempuannya Roslani namanya di dalam cerita kabar. Ya, jadi segala pelanggaran yang mungkin terjadi karena mendengar nama ibu atau bapak penonton atau ibu tuan rumah di kabarnya dijamin oleh pantun yang digunakan oleh tukang rabab di bagian awal kabarnya. Istilahnya setempat adalah pembuka atau pamulai. Dan dia bilang yang ini bisa lihat kok tasabui, jika tasabui namun dun sana nan mandanga jan basumua tapi rawang. Nah, artinya di dalam bahasa Indonesia kira-kira, ya, jika namumu, saudaraku, diucapkan oleh saya yang mendengarnya, jangan mengali sumur di tanah berawa. Nah, kata-kata esoterik tersebut ini berarti bahwa tidak ada gunanya mengali sumur kadal air di tanah berawang karena airnya tidak dapat ditampung. Melakukan kegiatan seperti itu adalah sia-sia. Dan begitu juga dengan merasa tersinggung jika nama saudara-saudara dimasukkan ke dalam kabar. Padahal tukang rababnya hanya melakukan hal itu karena rasa hormat. Kata-kata dari pantun dengan maksud seperti ini harus dipakai sebelum mulai pertunjukannya, dan istilahnya setempat lokal adalah yang minta maaf. Dan ada banyak sastra lisan di dalam Sumatera pakai yang semacam itu, minta maaf. Supaya tukang rabab bisa rendah hati kepada penonton dan yang tuan rumah. Tukang rabab juga menganalisasi demografi dan mood penonton, nuansa di ruang pertunjukannya. Pada malam hari, sebab barabab selalu dilakukan setelah salat Isya malam, pertunjukannya biasanya dalam acara nuansa keluarga. Ada anak-anak kecil bermain di samping orang tuanya dan kakek neneknya sambil menyanyikan lagu-lagu yang raung sabalik yang agak cepat dan berbahagia. Itu yang dengan ensemble seperti kita lihat di slide di awal webinar presentasi saya.